sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifat tangan ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan Ibnu Umar menafsirkan, Ibnu Umar sahabat, kata Ibnu Umar, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, kecuali 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Di antaranya Adam, di antaranya Arsy, di antaranya kolam. Ya. Ini menunjukkan Ibnu Umar menetapkan Allah punya tangan. Ya, kalau ternyata tangan artinya kekuasaan, maka tidak ada bedanya antara Adam dengan yang lainnya. Sekarang kita terapkan ketiga metode ini. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Bal yadahu mubsatatani. Ya, yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, dengan kedua tanganku?" Dalam ayat yang lain kata Allah, "Bal yadahu mubsatatan." Bahwasanya kedua tangan Allah terbentang. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu, "Wa tilka yadahu yamin." Kedua tangan Allah di kanan. Kedua tangan Allah kanan. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Karena Allah mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Bagaimana kita nggak bisa bayangkan ya? Kalau kita bayangkan pasti salah. Ya. Kenapa tidak ada tangan kiri? Karena tangan kiri itu tercela. Itu tidak pantas bagi Allah. Makanya Nabi mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Semakin menjelaskan bahwa tidak sama dengan tangan manusia. Ahlussunnah menghadapi ayat ini mudah, mengatakan Allah punya tangan, bagaimana yang kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas Allah sebutkan tangan Allah sangat besar. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Dan sungguhnya bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah. "Was samawati matwiyatun bi yaminihi." Dan langit seluruhnya terlipat dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ini sebagian sifat yang Allah jelaskan tentang tangannya, di antaranya tangan Allah sangat apa? Besar, sehingga bumi dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah selesai. Nabi Adam mulia, spesial, kenapa diciptakan dengan kedua tangan Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil, bagaimana mereka mensifati ayat ini? Kata mereka, oh tangan, nggak boleh, tangan itu syirik. Kalau bilang tangan berarti sama seperti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini sudah kita bantah ya, saya sudah awal di pengajian seri pertama saya sebutkan tentang perkataan para salaf. Ini sekarang seri keempat ya. Nanti diputar lagi seri pertamanya. Saya sudah sebutkan, jadi bagaimana salaf mengatakan, kapan dikatakan syirik? Kalau kita bilang tangan seperti tangan. Tangan Allah seperti tangan makhluk, itu baru syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, itu baru syirik. Kalau kita mengatakan penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, itu baru apa? Syirik. Kalau kita bilang kekuatan Allah seperti kekuatan makhluk, itu baru syirik. Tapi kalau kita bilang kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk, itu bukan syirik. Justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah tidak sama pendengaran makhluk, maka itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuat, ya. Kalau kita mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente tidak terima? Allah bilang Allah punya tangan, kenapa ente protes? Tuhan mengatakan saya punya tangan, oh enggak Tuhan, kau tidak punya tangan. Saya punya tangan menciptakan Adam, oh itu bukan tanganmu. Jadi dia protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'an punya tangan, Nabi bilang Allah punya tangan, dia bilang enggak, Allah enggak punya tangan. Oh itu maksudnya Tuhan, maksudmu begini, maksudmu begitu. Jadi sekarang ahli takwil bagaimana menghadapi ayat ini? Kata mereka tangan artinya kekuatan. Tangan artinya apa? Kekuatan. Kenapa? Dalam bahasa Arab tangan juga sering digunakan sebagai apa? Kekuatan. Ya. Saya punya andil atau saya punya tangan di sana. Maksudnya saya punya kekuatan di sana. Oh ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ahlu ta'wil mengatakan kedua tangan Allah artinya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bilang kalau membantah ahlu ta'wil, Anda boleh ta'wil dalam kaidah ta'wil. Ta'wil itu dibenarkan kalau zahir maknanya itu batil. Terus kita katakan, apa salahnya kalau Allah punya tangan? Emang masalah? Masalah kalau kau bilang tangan Allah seperti tangan saya, baru itu masalah. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, masalahnya apa? Emang Allah jadi cacat? Justru kalau ente bilang Allah tidak punya tangan jadi masalah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh mentakwil kecuali kalau maknanya zahirnya apa? Batil. Nah, kalau maknanya tidak batil, maka tidak boleh ditakwil. Kita jalankan sesuai dengan zahirnya. Sekarang, apa masalahnya kalau kita bilang Allah punya tangan? Apakah ada kesyirikan, kekufuran? Tidak ada. Lantas kenapa Anda harus takwil? Hanya dikatakan kekufuran kalau kita bilang tangan Allah seperti tangan kita.
Kalau kita bilang kekuatan Allah seperti kekuatan kita, baru itu kesyirikan. Tapi kalau kita bilang Allah punya tangan, tidak sama dengan tangan kita, hebat tangan Allah Subhanahu wa taala, sudah apa masalahnya? Justru sebaliknya, kalau Anda mengatakan Allah tidak punya tangan, masalah. Anda menyamakan Allah dengan orang yang cacat, Anda menyamakan Allah dengan sesuatu yang kekurangan, tidak punya tangan. Ini yang pertama. Bahkan tidak perlu Anda mentakwil, karena takwil itu hanya boleh kalau maknanya apa? Batil. Paham? Yang kedua, takwil pun yang Anda katakan pun batil. Kenapa? Karena tatkala Anda mengartikan kedua tangan dengan kekuatan, maka maknanya batil. Akhirnya apa? Nabi Adam tidak spesial. Kalau iblis dikatakan, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Harusnya kan dengan kedua tanganku. Tapi sekarang kita artikan kedua tangan dengan kekuatan. Coba kita terjemahkan. Wahai iblis, apa yang mencegah Adam untuk kau sujud dengan, atau apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Apa kata iblis? Apa bedanya saya dengan dia ya Allah? Saya juga kau ciptakan dengan apa? Kekuatanku. Sehingga iblis punya dalil untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah, maka iblis tidak bisa bantah. Berarti Adam spesial. Yang terkandung di dalamnya makna annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Allah itu memiliki semua pujian. Bapak Ibu, ini cantik atau ganteng? Ada cewek ganteng? Cantik nggak? Bilang aja cantik biar mereka seneng. Cantik apa ganteng? Oke. Bapak Ibu yang ngelukis muka anak atau siapa? Dulu waktu hamil gambar nggak? Hidungnya majuin dikit kan? Jadi yang hidungnya agak ke dalam tuh dulu ini ya, ketiban buku kali ya. Ya. Atau pas naik motor jatuh. Ya begitu, mancungnya jadi ke dalam. Coba tanya sama orang tua kalian, apakah bapak ibu yang membuat muka kami begini? Pengennya ibu anaknya mirip dia, pengennya bapak mirip aku aja. Benar ya? Maka ibu-ibu tuh sedih kalau bilang, kok nggak mirip kamu? Tuh kesel banget tuh ibu-ibu ya. Benar nggak? Tapi ada yang bangga, biar perbaikan keturunan. Bapak ibu ini asbab mereka lahirlah kalian, tapi mereka tidak pernah melukis wajah kalian. Sekarang orang bilang wajahmu cantik deh, kita senang nggak? Senang karena merasa cantik, senang karena merasa memiliki kecantikan, benar? Padahal yang melukis wajah kalian siapa? Beneran? Allah seniman dong. Ada al-musawwir. Allah itu menyebut dirinya apa? Al-musawwir, yang maha melukis rupa-rupa. Ada yang kembar nggak? Coba naik tangannya. Ada yang kembar nggak? Banyak juga ya. Masya Allah. Turun. Itu kalian mirip sama kembarannya? Identik. Coba tanya sama bapak kalian, itu gimana cara buatnya? Biasa bingung juga tuh, iya ya, kok bisa mukanya identik, tapi semirip-mirip anak kembar, beda nggak wajahnya? Ini cantik, ini cuantik. Ya, cuan. Jangan salah paham. Ketika itu ada kok beda, berarti yang melukisnya sangat luar biasa. Pernah lihat lukisan mahal? Saya habis ketemu di Bandung pelukis hebat. Itu kalau melukis harganya di atas 100 semua. 100 juta, di atas 100 juta. Bukan 100 perak. Kalau dia selesai melukis, dia buat tanda tangan di samping bawahnya. Tanda kalau ini karya dia.
Udah ketemu belum tanda tangan Allah di wajah kita? Belum. Ya Allah, wajahnya begitu nggak tahu. Ada tanda tangan Allah di situ. Ya, tanda tangannya nggak mesti bentuk, nggak mesti begitu. Tapi ketika kita melihat, ya Allah, ini wajahku, bukan aku yang buat, bukan bapak ibuku yang buat, tapi engkaulah yang melukisnya langsung. Ini produk air ketuban semua ini. Sekarang jadi cantik, sok-sok harum lagi. Air ketuban. Bener? Ingat gak dulu waktu minum air ketuban? Tuh, itulah hebatnya Allah. Yang jorok-jorok Allah lupakan kan?